Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat jelang pulang dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Pak Darussalam, ditemani oleh bintang tamu. Oke nak, silakan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Kinal Faras, selaku Ketua Gabungan Jurnalisme 1 atau yang lebih sering dikenal sebagai Gajamans. Oke, Gajaman, selamat sore. Terima kasih Kirat sudah menyempatkan hadir di undangan kami podcast jelang pulang. Baik, gimana Kiran kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah ini sebelum kita ngobrol panjang, gimana kalau kita diminum dulu ya diminum. Gimana ulangannya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ya. Dan kedepannya tinggal apa aja sih di sekolah nih sekarang ini? Kemungkinan masih classmate kali ya? Ya, untuk acara classmate terakhir sekarang. Terakhir sekarang. Habis itu tinggal pembagian rapot. Oh, mudah-mudahan semuanya dapat hasil yang baik. Baik sahabat Jalang Pulang, sore hari ini kita akan berbicara dengan kita soal eskul Gajaman. Baik, kalau misalnya ngomongin eskul Gajaman kan adalah eskul yang bergerak di bidang jurnalistik. Sebelum kita ngobrol jauh ke arah sana, gimana kalau kita menceritakan dulu awalnya bagaimana Kiran bisa masuk Gajaman dan bisa jatuh cinta sama Gajaman? Sebenarnya untuk masuk Gajah Masjid itu pada saat awal matsama itu pada saat penerimaan masuk Man 1 ini. Saya di situ tuh ngeliat ada beberapa orang tuh memakai baju hitam tuh bawa kamera. Oh, itu awalnya tuh. Iya, awalnya gitu. Kata Kiran apa ini gitu ya. Dari situ saya tuh tertarik gitu. Saya juga sebenarnya agak tertarik dikit sama fotografer gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi pas Kiran kesana tuh kelihatannya ini apa gitu. Mungkin waktu MTS atau SMP ada juga eskul jurnalis waktu dulu? Nggak ada, Pak. Oh, makanya pas melihat itu jadi sesuatu yang baru ya. Iya. Dan kemudian setelah itu Kiran mulai nanya-nanya atau gimana? Awalnya tuh saya sempat ketinggalan tentang informasi gitu, Pak. Akhirnya saya nanya-nanya tuh lewat kakak saya. Dan sehubung kakak saya tuh temenan sama salah satu anggota Gajamans. Oh, jadi kakak Kiran juga ada alumni Man 1 Kota Bogor? Iya. Tahun? Tahun baru lulus tahun sekarang, Pak. Oh, baru tahun sekarang? Iya. Oh, jadi gak terlalu jauh ya? Iya. Baik. Kemudian kalau bisa ditanya nih, ketika berbicara eskul banyak ini, pasti eskul dengan segala keilmuan dan kemampuannya. Tapi yang membuat Kiran jatuh cinta sama Gajaman apa? Sebenarnya dari segi tentang fotografi gitu, Pak, saya benar-benar tertarik tuh sama segi fotografinya. Dan saya ngeliat tuh, kok bisa gitu orang-orang tuh pada pede ataupun percaya diri gitu bawa-bawa kamera keliling-keliling. Sedangkan pada saat saya semasa SMP itu, saya tuh nggak berani ngelakuin kayak gitu sama sekali. Oh, jadi ketika melihat keberanian ya gitu, bawa kamera mendokumentasikan acara dan ternyata alhamdulillah Kiran tertarik. Baik Kiran, setelah itu kan Kiran tertarik nih sama Gajaman, kemudian masuk dan alhamdulillah cocok ya. Berarti aku udah mulai mau masuk ke Gajamannya itu sendiri. Ketika kita berbicara Gajaman, kira-kira Gajaman itu apa sih dan mempelajari apa aja sih? Sebenarnya Gajaman itu salah satu eskul jurnalistik yang ada di Man 1. Nah, kita tuh nggak cuma mempelajari tentang jurnalistik gitu. Kita tuh ada beberapa divisi, seperti contohnya adalah divisi foto video, divisi jurnal, dan divisi penyiaran. Nah, masing-masing divisi itu punya cara tersendiri ataupun program kerja sendiri. Seperti contohnya kita di foto video itu, kita mempelajari bagaimana cara mengambil foto yang baik dan benar. Kita tuh diajari bagaimana cara memegang kamera juga. Oh, ada caranya ya ada, kamera? Gak cuma pencet-pencet doang? Ini gitu. Oh iya. Terus kemudian, untuk di jurnal, kita tuh diajari cara membuat artikel, berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya, itu 5W 1H. Oh, 5, iya. Biar kronologis waktunya kena gitu ya. Terus kita juga diajarin bagaimana cara membuat poster. Waktu itu tuh kita diajarin poster lewat aplikasi Canva, Pak. Oh, Canva? Iya, maksudnya. Tadi divisi udah sampai mana aja kepotong? Oh iya, satu lagi Pak, tentang divisi penyiaran. Ini di situ tuh seru deh. Kita tuh mempelajari bagaimana cara membuat podcast dan ada beberapa aplikasi podcast buat ngedit. Nah, waktu itu tuh saya sempat membuat podcast. Nah, kalau teman-teman mau dengar, mungkin bisa di Spotify, yaitu Gajaman Bercerita. Jadi nanti kita akan masukin di deskripsi ya linknya ya. Jadi buat sobat jelang pulang juga, Gajaman itu nggak cuma tadi yang disebutkan, tapi banyak sekali kiprah-kiprahnya. Terutama untuk podcastnya ini udah termasuk yang banyak yang denger ya. Iya, betul. Karena memang seru, apalagi Kak siapa tuh yang suaranya lucu banget? Kamanda. Ah iya, apalagi Kamanda itu suaranya khas banget dan bagus deh. Ya. Baik, kita masuk lagi ke selanjutnya Kiran. Tadi kan udah ngomongin divisi-divisinya. Jadi untuk
program kerjanya sendiri itu setiap itu pasti berbeda kan Iya ya? pasti. Heeh. Dari beberapa divisi tadi seperti contohnya kita ngambil contoh dari divisi foto video. Nah, kita tuh ada yang namanya tuh tugas harian. Jadi selama seminggu ini tuh Senin sampai Jumat tuh kan ada kegiatan seperti contohnya Senin itu kegiatan upacara, sedangkan Selasa sampai Kamis itu kegiatan doa bersama, dan Jumat itu kegiatan senam. Nah, dari kegiatan tersebut kita tuh dokumentasi kegiatan tersebut dari anak-anak Gajah Mans. Oke. Terus kita tuh ada salah satu proker besar yaitu hunting. Baik Kiran, ngomongin tadi hunting foto di kebun raya, bukannya ada prosedurnya, itu gimana nak? Sebenarnya emang ada beberapa prosedur dan kita tuh udah sempat izin dan diperbolehkan untuk masuk, dan alhamdulillahnya. Tapi dari segi foto itu kita tuh tidak boleh diperjualbelikan. Oh, itu berarti ya. Iya. Jadi ketentuannya salah satunya tidak boleh diperjualbelikan. Sama tidak boleh memoto bagian-bagian ini ya, kalau nggak salah istana dan ada titik-titik yang nggak boleh dipoto. Dan kita tuh memakai foto itu tuh untuk membuat salah satu artikel juga. Oh, iya. Tapi berbicara jurnalistik ini seru ya, maksudnya eskulnya tuh nggak cuma di sekolah, tapi dia bisa keluar sekolah dengan kegiatan eskul sendiri. Baik, waktu acara-acara seperti hunting itu ada kejadian menariknya nggak sih? Misalnya ada yang ketinggalan kah atau apa nyasar sebagainya? Ada beberapa sebenarnya kita tuh spontan ngebuat tentang yel-yel di situ. Oh ada? Iya spontan. Dan karena ada beberapa siswa tuh yang mendadak gak ikut, jadi kita tuh sempat ngerombak-rombak kelompok di situ. Oh. Dan alhamdulillahnya tuh berjalan lancar. Walaupun agak sedikit panas sih Pak. Oh panas ya, Iya, karena panas memang banget. outdoor ya, memang Iya. tidak apa-apa. Jadi untuk sahabat jelang pulang juga ketika berbicara jurnalis kan, apalagi kalau misalnya kita menjadi peliput dengan bencana itu kan langsung ke lapangan ya, jadi ya udah biasalah buat panas-panasan. Baik, selanjutnya Kiran, ketika berbicara tadi kan udah dijelaskan ya yang dipelajari mulai dari hal jurnalnya, kemudian fotografi dan sebagainya. Jadi yang ciri khas banget dari Gajaman apa sih nak, ketika misalnya nih aku anak baru nih, ketika melihat ini pasti Gajaman nih gitu. Khasnya itu apa sih? Sebenarnya ada salah satu bener-bener ciri khas banget. Kayak bajunya hitam-hitam. Oh, hitam-hitam. Ya, dan ada beberapa corak garis di belakang. Berbicara eskul itu kan pasti ada tuh apa suka dukanya. Mungkin kan saking banyaknya proker itu kan pasti ada cerita-cerita menarik. Kira-kira apa nak yang paling berkesan ketika kamu menjadi anggota Gajaman? Sebenarnya waktu suka dan duka tuh banyak banget, bahkan hampirnya tuh nggak bisa diceritain. Dan ada salah satu tuh momen bener-bener sedih banget, itu waktu saya tuh kepilih jadi direktur utama. Nah itu gimana ceritanya nak? Coba nak ceritakan nak. Karena kan direktur nggak mungkin dari anggota biasa, pasti dari dipilih dari anggota terbaik. Awalnya kita tuh cuma dipilih dari 3 wakilnya calonnya. Oh ada 3 bakal calon tuh. Nah nanti bakal calon itu bakal ngebuat tentang visi misi. Nah di mana nanti visi misi tersebut akan di voting oleh beberapa anggota Gajamans agar terpilih menjadi ketuanya. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua. Itu gimana perasaannya nak? Campur aduk sih Pak, ada rasa sedih, senang juga Pak. Itu sebelum jadi apa memang melakukan kiat-kiat nih kayak para politikus misalnya kampanye meyakinkan teman-teman atau gimana? Ada Pak. Oh ada. Ada beberapa waktu pemilihan itu ada beberapa tuh yang lari ke belakang gitu Pak, kayak pilih ini itu. Oh itu ada tim suksesnya. Iya itu benar-benar momen terseru Pak. Oh jadi di Gajaman juga diajari bagaimana untuk berpolitik ya, maksudnya dalam tanda kutip yang positif ya nah ya, bagaimana bisa meyakinkan para pemilih untuk memilih suatu calon. Nah di Gajaman juga kan sangat aktif ya untuk masalah, kemarin aku lihat juga sidangnya rapi dan sebagainya, surat menyuratnya itu ada yang ngajarin gitu gimana nak? Kok serapi itu gitu untuk sekelas SMA? Oke, sebenarnya ada di salah satu buku pedomannya Pak, pedoman Gajaman Sirina. Di situ tuh kita tuh mempelajari tentang cara surat menyurat yang baik dan benar, tata cara rapat ataupun sidang. Nah kita tuh mempelajari semuanya dari hal tersebut. Tapi kita tuh nggak cuma mempelajari lewat buku saja ataupun file. Kita tuh sering diajarin namanya tuh sebelum hari itu kita diajarin praktek oleh pembina latih. Oh, Akmal ya? Oh iya betul sekali. Dan para alumni. Oh, terima kasih alumni, terima kasih Kak Akmal. Nah itu yang membuat aku amazed ya, ataupun ini bahwa ternyata nggak cuma kejurnalisannya juga ya, sampai ke organisasian semacam itu juga dipelajari, tata sidang juga rapi. Kita berbicara Gajaman nih, nah, pasti kan Gajaman kan menjadi mata dan telinganya satu Kota Bogor. Nah pernahkah Gajaman meliput misalnya ada kejuaraan apa gitu?
Kita pernah salah satu mungkin meliput kejuaraan waktu lomba voli waktu itu. Kita tuh ikut turun langsung buat ngedokumentasiin lomba voli. Dan kira-kira pas teman-teman Gajaman ke sana, sekolah lain ada yang kayak Gajaman nggak bisa dari mana satu kota Buan meliput teman-teman yang lagi lomba begitu. Sekolah lain nih, sekolah lain sesama-sama eskul jurnalis ketemu, kemudian ngobrol, berbagi. Kita niatnya tuh akan melakukan yang namanya tuh collab. Gitu. Collab podcast dan mungkin video ataupun foto gitu dengan salah satu ekskul jurnalistik juga, yaitu ada di SMAN 2 Kota Bogor yang namanya tuh Jeda Bercerita. Oh, kalau mereka namanya Jeda Bercerita. Udah mulai atau gimana progresnya itu Jeda Bercerita? Kita baru mencoba untuk menghubungi, Pak. Oh, udah ada balasan atau gimana? Udah ada, Pak. Kebetulan teman saya sendiri itu mempunyai teman juga di situ, Pak. Oh, jadi enak ya jadi enak komunikasi. Baik, Rian, kita kan mau ngobrolin ini nih. Kemarin kita dengar bahwa teman-teman Gajaman juga membantu atau berkolaborasi buat sama teman-teman waktu lomba geografi itu. Itu gimana nih ceritanya? Nah, kan kita ke kebun raya lagi nih ceritanya yang penuh dengan aturannya. Kok bisa? Sebenarnya kita tuh pernah 2 kali ngetek video untuk lomba geografi. Yang pertama itu kita tuh di kebun raya. Nah, untuk perizinan sendiri tuh kita tuh bayar, Pak, dari sekolah. Itu ada berbayar ya? Iya, berbayar, Pak. Dan untuk yang kedua itu kita tuh di outdoor, Pak, luar yang nggak berbayar. Oh, bisa? Bisa. Saya waktu itu ngambil di Taman Helang gitu. Oh, Taman Helang. Jadi buat teman-teman juga nih yang mungkin lomba yang serupa, nah berarti ternyata nggak harus di tempat yang kayak ini ya, di tempat yang lain juga asal temanya masuk ya. Terus itu kan videonya kompleks ya, kayak ada yang dari atasnya, kemudian kasih sinematiknya, kemudian ada dialog dan edit. Itu editingnya halus loh. Itu gimana caranya? Nah, apakah memang ada spesialisnya atau memang gimana? Karena itu kayaknya kalau dilihat hasilnya nanti nih masih ada gak sih ininya? Masih ada, Pak. Nah, ini nanti kita tampilkan di sini nih. Nah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari MAN 1 Kota Bogor. Saya Muhammad Kiran Alfaras. Dan saya Jasmine Alia Putri Parameswari. Yuk ikuti video kegiatan kami tentang perencanaan kota berkelanjutan di Kota Bogor. Bogor merupakan salah satu kota yang terkenal di Indonesia, yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan terkenal karena sebutannya sebagai kota hujan. Kota Bogor sendiri mempunyai luas wilayah sekitar 11,850 hektar. Kota Bogor terletak di antara 106 derajat 48 menit bujur timur dan 6 derajat 26 menit lintang selatan. Jasmine, kamu tahu nggak sih kalau pembangunan tata ruang kota berkelanjutan itu bertumpu pada 17 tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals loh? Sustainable Development Goals itu apaan sih? Terus hubungannya dengan pembangunan tata ruang kota itu apa? Singkatnya, Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan yang dibuat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita atau siapapun ingin membuat infrastruktur, termasuk perencanaan tata ruang kota, harus berkaitan dengan prinsip dan tujuan Sustainable Development Goals ini. Dan tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang kota. Oh, begitu ya. Nah, Kiran, apakah di Kota Bogor ini sudah ada infrastruktur yang memenuhi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals? Ada dong. Salah satunya adalah RTH atau Ruang Terbuka Hijau. Pembuatan RTH ini sudah sesuai dengan semangat 3 poin dari 17 tujuan Sustainable Development Goals, yang diantaranya berhubungan dengan pembangunan kota, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem daratan. RTH atau ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan, berupa area memanjang serta mengelompok dalam satuan luas wilayah tertentu, berisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi hijau, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah, kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya 30% dari luas wilayah kota. RTH mempunyai 2 kategori fungsi, yaitu fungsi ekologis dan sosiologis. Fungsi ekologis adalah fungsi yang berhubungan dengan menjaga keberadaan dan peningkatan kualitas lingkungan, antara lain ragam tanaman, mengurangi polusi udara, habitat ragam satwa, dan area resapan air. Fungsi lain adalah fungsi sosiologis, yaitu fungsi yang berkaitan dengan budaya dan kenyamanan bagi manusia, termasuk estetika, arsitektural, serta wisata edukasi. Dengan tingkat ekologis yang bagus pada suatu kota, maka kota tersebut akan menjadi daya dukung aktivitas sosial manusia. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu RTH dan fungsinya? Emang ada berapa sih jenis RTH di Kota Bogor? Di Kota Bogor ini terdapat 5 jumlah RTH loh. Wow, banyak juga ya. Apa aja tuh, Jasmine?
Ada apa aja ya? Kalian juga pasti penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan kami sampai akhir. Nah, kita sudah sampai di salah satu RTH di Kota Bogor, yaitu Taman Helang. Ingin tahu lebih lanjut tentang Taman Helang? Yuk kita cari tahu bersama. Taman Helang terletak di Jalan Helang RT 6 RW 4 Kecamatan Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat. Di Taman Helang terdapat beragam jenis tanaman dan fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti gazebo untuk bersantai, jalur khusus untuk olahraga jogging, fasilitas alat olahraga ringan, area vegetasi estetika, area membaca, dan masih banyak lagi. Yasmin, kamu tahu kan sekarang kita lagi ada di mana? Teman-teman, tahu nggak sekarang kita lagi ada di mana? Jadi sekarang kita sedang berada di salah satu RT terkenal di Kota Bogor, yaitu Alun-Alun Kota Bogor. Alun-alun Kota Bogor terletak di Jalan Kapten Muslihat nomor 17A RT 04 RW 06 Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Alun-alun Kota Bogor dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektar. Green wall merupakan metode bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan sempit dan terbatas, yang menggunakan dinding atau ruang secara vertikal dan ditutupi dengan tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Green wall ini berfungsi sebagai salah satu alternatif dalam menurunkan suhu ruang luar dan dalam suatu bangunan. Selain itu, green wall dapat menambah keindahan tata ruang kota. Mesin penukaran botol plastik pasca konsumsi atau vending machine plastic pay juga turut hadir di tengah-tengah alun-alun Kota Bogor. Mesin ini berfungsi untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya sampah plastik. Dengan adanya infrastruktur yang membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah dan nyaman, sudah seharusnya kita menjaga dan melindunginya. Sekian video kegiatan kami tentang tata ruang kota berkelanjutan di Kota Bogor. See you in Geosa 2024. Bye-bye. Itu kita halus banget ya. Gimana itu caranya? Untuk pengeditan sendiri sebenarnya kita juga diajari Pak. Karena kan kita tuh ngedit pakai aplikasi CapCut. Nah untuk CapCut di HP dan laptop sendiri tuh beda dari segi tombol-tombol itu. Nah kita tuh diajari bagaimana tuh cara ngedit dan yang bagus tuh di laptop gitu. Oh, di laptop. Itu Iya, berarti di laptop. pro maksudnya CapCut-nya. Enggak Atau sih, enggak oh yang biasa juga Iya, tuh sebagus itu ya? Iya Pak. Itu keren banget. Keren banget dan memang kayaknya itu sudah melebihi apa ya? Anak SMA tuh bukan di situ levelnya, udah melewati level dan itu bagus banget. Jadi untuk perkiraan nih, misalnya anak-anak baru mau masuk Gajaman, apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Sebenarnya untuk anak-anak baru yang ingin masuk Gajaman situ, kalian bisa melakukan dengan pendaftaran formulir dulu pertama. Habis itu melampirkan karya-karya berupa seperti contohnya karya foto yang udah diedit dan belum diedit. Oke. Habis itu mengikuti beberapa serangkaian kegiatan, Pak. Tahapan-tahapannya ya? Ya, seperti contohnya kayak Maperca, habis itu pakai AB, dan BTL. Oh, berarti tuh saringannya lumayan juga ya? Iya, Pak. Ada 3 tahap itu. Misalnya nih, dari berapa pendaftar nanti yang lolos berapa? Berarti kan terlihat presentasi yang lulus itu sulit atau enggak kelihatannya? Sebenarnya lumayan sih, Pak. Lumayan ya? Iya. Jadi itu tergantung dari niat. Jadi buat sahabat jelang pulang juga, ini buat anak-anak baru juga yang mau nanti masuk satu Kota Bogor, jangan menyerah duluan ya. Jadi semakin sulit masuknya berarti kan semakin terpilih yang menjadi anggota. Baik, kira nih langsung kita masuk ke sesi terakhir aja ya, udah beneran aja misalnya. Untuk pesan-pesan kira nih buat teman-teman kenapa harus memilih Gajaman dibandingkan dengan sekolah yang lain. Gimana? Untuk teman-teman yang ingin memasuki gabungan jurnalisme 1 atau lebih sering dikenal sebagai Gajamans, kenapa saya mengajak kalian untuk memasuki ekskul ini? Pertama tuh kita tuh gak cuma memberikan manfaat saja, seperti kita tuh memberikan praktik juga bagaimana caranya tuh bisa benar-benar bisa. Seperti contohnya kayak membuat tadi artikel yang baik, dan kita tuh dipaku untuk menjadi orang yang tuh berani untuk berbuat ataupun berani untuk tampil di depan. Ya memang hari-hari ini kan kita harus berani ya Pak, apalagi kan jurnalistik itu kita benar-benar menjadi mata telinganya masyarakat ya. Jadi buat teman-teman juga yang memang ada ketertarikan ke jurnalistik untuk mendalami lagi jurnalistik, maka daftarlah Gajaman, jadilah anggota Gajaman karena di Gajaman penuh dengan ini ya keilmuan dan pelatihan. Itu juga ada lomba Pak. Oh lomba? Iya, dan alhamdulillah kita tuh sempat mengikuti lomba FPB, Festival Pelajar Bogor 3.0 dan kita mendapat juara 3 Pak. Alhamdulillah. Dan waktu kemarin tuh juga menang lomba reportase juara 3 juga Pak di Universitas Pakuan. Oh keren tuh. Berarti
udah tepat banget deh Iya, kalau Pak. misalnya teman-teman punya ketertarikan di dunia jurnalistik dan masuk ke Gajaman, kayaknya ini jalur yang tepat. Iya. Ini jalur yang tepat. Buat teman-teman yang tertarik di jurnalistik maupun artikel dan poster, kita terbuka lebar untuk kalian. Luar biasa, keren ya. Baik, itu aja mungkin sahabat jelang pulang hari ini. Terima kasih Kiran ya udah menyempatkan waktunya karena ini sore banget buat pelajar, ini udah waktunya pulang, tapi karena Kiran udah janji teks sama kita, jadi terima kasih banyak. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ini bukan episode terakhir, nanti sama Kiran mungkin nanti Kiran dari Gajaman ada hal yang mau disampaikan ataupun nanti ada program-program baru, bisa kembali ngobrol bersama jelang pulang. Baik, itu aja sahabat jelang pulang. Terima kasih sudah menemani kami. Langsung saja kita pamit. Saya Fajar Darussalam. Saya Muhammad Kinal Faras. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.